Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvan Alfarzi dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Keperlakuan pada Penganggaran Modal. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu adalah penganggaran modal adalah suatu proses analisis dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal. Perusahaan menggunakan konteks ini ketika memutuskan menerima atau menolak pengeluaran modal yang diusulkan. Beberapa contoh proyek penganggaran modal meliputi pembelian peralatan produksi yang tahan lama dan mahal, pembangunan fasilitas pabrik baru, atau pembentukan dan pengisian staf dari segmen perusahaan besar yang baru, seperti divisi yang dimasukkan untuk menghasilkan dan memasarkan suatu lini produk baru. Kemudian yaitu adalah berbagai keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal berbeda untuk proyek yang berbeda. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal, perusahaan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandarisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Kemudian ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu adalah penggantian atau replacement, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah haus agar efisiensi produksi tetap dapat dipertahankan, misalnya mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Kedua yaitu perluasan atau expansion, yaitu usulan investasi yang dimasukkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada, misalnya menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Yang ketiga adalah pertumbuhan atau growth, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya mula-mula perusahaan bergerak dalam bidang produksi sepatu, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Kemudian yang kedua adalah proses penganggaran model oleh Bauer. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan secara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Pekerjaan Bauer telah memberikan suatu kerangka dasar bagi beberapa studi selanjutnya. Bauer 1970 membedakan antara proses perencanaan bisnis dan proses investasi. Proses perencanaan bisnis adalah proses yang berkelanjutan di mana perusahaan mencari dan menganalisis lingkungan dan sumber daya untuk memilih peluang yang didefinisikan dalam istilah pasar untuk dilayani dan produk untuk melayani pasar. Perencanaan bisnis bisa dijadikan alat manajemen yang sangat berharga dengan menjadikan sebagai pedoman atau panduan untuk menjalankan bisnis yang digeluti. Proses investasi adalah proses di mana perusahaan membuat keputusan distrik untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi, yang kedua melakukan analisis, yang ketiga melakukan pembentukan portofolio, yang keempat melakukan evaluasi kinerja portofolio, dan yang kelima adalah melakukan revisi kinerja portofolio. Yang berikutnya, materi berikutnya adalah pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Dengan mengikuti deskripsi Bauer, sejumlah model dari berbagai proses investasi telah dikembangkan. Ada banyak variasi dari model tersebut, tetapi model tersebut cenderung untuk berbagai karakteristik yang serupa. Kebanyakan model menggambarkan proses investasi sebagai proses menawarkan yang terdiri dari sejumlah tahapan atau komponen yang berbeda, meskipun model tersebut merupakan penyederhanaan yang tumpang tindih dan melayani kegiatan interaktif mereka sebagai gambaran kasar kenyataan. Yang berikutnya adalah teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasikan bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi dasar kepada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Berdasarkan teori kontingensi, maka terdapat faktor situasional lain yang mungkin akan saling berinteraksi dalam kondisi tertentu. Yang pertama adalah aspek pertama, karakteristik organisasi perusahaan, desentralisasi dan strategi pengendalian yang lebih berorientasi integratif melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari standarisasi karakteristik perusahaan besar. Yang kedua yaitu adalah ketidakpastian lingkungan. Semakin variabel dan konteks operasi tak terduga adalah kurang tepat dan sangat birokrasi. Struktur penganggaran modal menjadi lebih mekanistik. Yang terakhir adalah menyangkut karakteristik perilaku adalah gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya yaitu para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait. Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan 9 komponen berikut. Yang pertama adalah penyusunan anggaran modal jangka panjang. Yang kedua, pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar dan telah abadan. Yang ketiga adalah adanya screening. Yang keempat, teknik evaluasi proyek. Yang kelima adalah penggunaan teknik ilmu manajemen. Yang keenam adalah analisis risiko. Yang ketujuh adalah pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal.
Yang kedelapan adalah pengendalian pengeluaran, dan yang terakhir adalah pasca audit. Materi berikut adalah aspek pelakuan dari penganggaran modal. Yang pertama adalah faktor-faktor penting keperlakuan dari penyusunan anggaran modal, identifikasi dan spesifikasi atas proyek konvensional, memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. Yang kedua adalah masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasi, bukan tugas yang mudah, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Yang ketiga adalah masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5 sampai 20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Yang keempat adalah masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk tahun, kuartal, atau bulan lalu. Yang berikutnya adalah masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek, karena proyek umumnya diidentifikasikan dengan orang atau divisi tertentu. Orang tersebut cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dalam proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Yang berikutnya adalah pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah untuk pengembangan dari pengusul proyek tersebut pada saat ini. Yang berikutnya adalah penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Terlalu banyak rasa malu dan hilang muka yang diidentifikasikan dalam proyek yang ditolak. Ketika proyek memperoleh persetujuan awal pada tingkat organisasi, lebih bawah proyek tersebut biasanya harus melalui serangkaian peninjauan dan persetujuan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Berikutnya adalah membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal yang terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Materi yang berikut adalah tampilan rasional. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitis atau rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor perlakuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap proyek tertentu. Materi yang terakhir adalah saran-saran perbaikan. Kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor pelakuan yang terlibat. Setidaknya mereka mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor pelakuan dan penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.